Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput hijau, ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah terang, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu 11 Oktober 2020 ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulai, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Hari berganti, waktu telah berlalu. Bentangan waktu membawa kita pada perkembangan zaman dengan dinamika situasi yang ada. Namun di atas semua itu, Tuhanlah Sang Pemilik semesta yang memelihara kehidupan manusia dari dahulu, kini dan selamanya. Mari datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait pertama dan bait yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan bersama mari kita nyatakan bahwa kebaktian kita pada saat ini berlangsung oleh karena pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah gelap, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan
kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Mengasihi adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita disebut hidup di dalam terang ketika kasih itu dinyatakan dalam keluarga kita. Sudahkah kita mengasihi anggota keluarga kita dengan segenap hati? Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang atau bahkan seringkali kami lalai melakukan perintah-Mu. Kami tidak mengasihi istri ataupun anak kami dengan segenap hati kami. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kesenangan kami semata. Dalam kasih-Mu kami bersimpuh. Ampuni kami ya Tuhan, kalau terkadang atau bahkan seringkali kami juga kurang mengasihi keluarga kami. Kami kurang mengasihi suami ataupun anak kami. Dalam cinta-Mu kami bertaut memohon ampun. Tuhan, sebagai anak kami sibuk dengan kesenangan kami. Kami kurang peduli kepada orang tua kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saya undang jemaat bersama berdiri. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk keluarga yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan di tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami boleh terus diperkokoh dan diperkuat dengan kesempatan dan waktu yang ada untuk kami boleh mengenal satu dengan yang lain. Perjumpaan yang lebih erat, perjumpaan yang lebih akrab. Dan oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kesatuan hati kami sebagai keluarga senantiasa terpelihara, terlebih dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Pimpinlah kami dan kuasailah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, karena kami rindu mendengar akan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghayatan akan bulan keluarga kita pada saat ini, kita diajak kembali untuk merenungkan hakikat dan keberadaan keluarga kita di tengah dunia ini.
keluarga kita adalah keluarga Kristen. Baik itu keluarga dalam arti kata sempit, yaitu orang-orang yang berkaitan, berhubungan darah dengan kita, ataupun keluarga dalam arti kata yang luas, sebagai persekutuan dari orang-orang percaya, gereja Tuhan. Nah, pada hakikatnya saudara, keluarga itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipersekutukan Allah di dalam kasih-Nya untuk hidup bersama dalam apa yang menjadi kehendak dan ketentuan dari tujuan dari Tuhan itu sendiri. Dan tujuan dari keluarga itu adalah membangun kehidupan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita melihat di sini dari hakikat panggilan Allah dalam hidup orang-orang percaya yang kemudian menjadi keluarga, menjadi gereja, dan masuk dalam lingkup yang paling kecil yaitu keluarga kita. Maka seharusnya lah keluarga kita itu mencerminkan apa yang menjadi hakikat dan apa yang menjadi kehendak Allah, baik dalam firman ataupun dalam setiap kehendaknya. Saudara, kalau kita merenungkan kembali dalam kisah, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, dalam keluarga bangsa Israel, mereka keluarga Yakub, mereka keturunan Yakub, keluarga yang mengasihi Allah, dan bahkan juga keluarga ini yang telah dituntun keluar oleh Allah dari tanah perbudakan. Allah yang rindu menata kembali kehidupan berkeluarga ini. Dan bahkan dalam perjalanan bangsa Israel pun kita tahu bahwa Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi hukum untuk menuntun kehidupan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu pula bahwa bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tidak setia kepada Allah. Mereka yang tidak sabar menanti apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan ketika Musa yang naik gunung kemudian menanti apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan, orang di bawah tidak sabar menanti. Bahkan selama kurang lebih 46 hari penantian mereka, akhirnya mereka jatuh pada penyembahan berhala. Mereka membuat patung anak lembu emas. Jadi saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak setia. Tetapi kita tahu Allah tetap menjadi Allah yang setia. Nah, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Bagaimana ketika kita sebagai orang percaya yang dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dosa untuk masuk ke dalam terang kasih karunia Allah? Kita ini adalah orang-orang yang digambarkan dalam bacaan kita yang telah menerima undangan Tuhan untuk menerima sukacita di dalam Yesus Kristus. Tapi masalahnya saudara, tidak cukup hanya menerima undangan dan kemudian datang kepada Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin ini mengajak kita ini belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, perumpamaan ini awalnya disampaikan Tuhan Yesus kepada para imam kepala dan orang Farisi. Dan di kalangan orang Yahudi, mereka ini termasuk golongan terkemuka. Golongan yang dianggap dan menganggap diri saleh, dan tentunya bahwa mereka menganggap diri lebih dekat dengan kerajaan surga. Nah, maka dari itu kemudian Tuhan Yesus menggambarkan mereka sebagai orang yang telah lebih dahulu diundang oleh Allah untuk masuk kerajaannya. Tapi mereka menolak. Bahkan mereka sibuk dengan kehidupannya mereka sendiri. Mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri. Dan Tuhan Yesus pun pada akhirnya menunjukkan
undangan Allah itu pada akhirnya dialihkan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak. Dan justru bahwa orang-orang yang tidak layak inilah yang menyambut dengan baik undangan tersebut. Nah, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan apa artinya menyambut baik undangan Allah. Dikatakan di sana juga tidak hanya sekedar menerima undangan itu saja, itu tidak cukup dengan datang. Tidak cukup hanya dengan hadir saja, tetapi bahwa mereka kemudian harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Seperti teguran yang disampaikan ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi tidak hanya menerima undangan itu dengan sekedar hadir di sana, tetapi adalah bagaimana mereka datang menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, konon katanya pada masa itu seorang tuan rumah biasanya menyediakan pakaian pesta untuk para tamu yang datang memenuhi undangannya. Jadi para tamu itu datang dan mengenakan pakaian yang telah disediakan sebagai wujud penghargaan pada si tuan rumah. Dalam perumpamaan tadi tentang perjamuan kawin itu kedapatan seorang yang tidak berpakaian pesta. Itu berarti boleh dikatakan bahwa orang ini datang, tetapi bahwa dia tidak menghargai sang tuan rumah, yaitu raja yang telah mengundangnya. Dan wajar saudara kalau kemudian sang tuan rumah ini murka dan menjatuhkan hukuman bagi dirinya. Sudah diundang, menerima undangan itu, dan konon katanya bahwa sang tuan rumah pun juga menyediakan pakaian pesta, tetapi dia tidak menggunakan, tidak memakai pakaian pesta. Dia tidak menghargai tuan rumah, yaitu raja yang telah mengundangnya. Nah, dari sini saudara kita bisa belajar bagaimana cara kita menyambut dan bagaimana cara kita menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam sukacita dan kemuliaan surga. Artinya bahwa kita tidak hanya cukup datang kepada Tuhan dan berkata, "Ini saya, Tuhan, terimalah apa adanya saya." Benar bahwa Tuhan itu memanggil kita saat kita ini hanya apa adanya. Tetapi kemudian kita harus menyesuaikan diri. Kita harus mau untuk diatur sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus berani, kita harus bersedia menanggalkan pakaian lama kita dan mengenakan pakaian baru, pakaian pesta yang telah disediakan Tuhan bagi hidup kita. Jadi dari sini saudara dikasih Tuhan tidak hanya menghendaki kita itu menerima undangan Tuhan, tetapi kita juga harus mau diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan rindu memperbaharui kehidupan umat Israel, menata mereka sesuai dengan kehendaknya, dan pengalaman-pengalaman ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita taat dan setia kepada Tuhan. Perumpamaan perjamuan kawin ini pun juga menegaskan kepada kita kesungguhan di dalam kita menyambut dan menerima kasih karunia Tuhan. Tidak bisa asal, saudara. Tidak sekedar menerima begitu saja. Tidak cukup kita menjadi Kristen tanpa kita ini menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendaknya. Saudara dikasih Tuhan, dan itu berarti bahwa bukan diri kita, tetapi adalah bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai keluarga. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mereka yang menerima kasih karunia Tuhan untuk hidup di dalam perubahan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya suami yang berubah,
tetapi juga istri dan juga anak-anak. Mereka adalah juga bagian dari pewaris kerajaan Allah. Mereka juga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang menyelaraskan, hidup yang dalam kesehatian, yang ikut tunduk dan mengarahkan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Kita sebagai suami, berperanlah sebagai suami yang mengasihi istri dan juga ayah bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Peran sebagai seorang istri yang adalah juga mengasihi suami dan juga anak-anak yang telah dianugerahkan. Begitu pula anak-anak untuk hidup dalam rasa taat dan patuh pada kehendak Tuhan melalui perintah dan kehendak orang tua yang mengasihi mereka dan juga mereka kasih. Jadikanlah keluarga kita keluarga yang sehati memuji dan memuliakan Allah. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita, dan mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan masih memelihara kehidupan berkeluarga kami. Di tengah situasi pandemi, di tengah situasi tantangan ekonomi, bahkan juga secara sosial yang kami berjarak seorang dengan yang lain. Bahkan di tengah kami berupaya melakukan adaptasi, memakai masker dalam setiap perjumpaan, kami menjaga jarak, kami merawat kebersihan. Kiranya tidak menggoyahkan kami ya Tuhan untuk menikmati karunia kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami, berkatilah kami dan pimpin kami senantiasa, karena kami sebagai keluarga dalam peran-peran yang ada ya Tuhan, kami ingin seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami sebagai seorang suami, kami mengasihi istri dan juga anak-anak kami, bahkan keluarga besar kami. Sama seperti kami juga mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu pula peran sebagai seorang istri, ibu, bagi setiap anak-anak. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kesabaran di tengah situasi yang saat ini kami perlu adaptasi, mendampingi anak-anak kami yang belajar daring online, penuh dengan kesabaran, penuh juga dengan hikmat, sehingga anak-anak kami pun tetap terpelihara di dalam studi mereka, dalam belajar mereka. Juga untuk anak-anak kami ya Tuhan, kami berdoa supaya mereka tidak berputus asa, tetap terus bersemangat dan bahkan bergembira. Mereka harus belajar secara online, mereka dituntut untuk belajar mandiri. Biarlah ini juga boleh dihayati dan boleh menjadi sebuah upaya bagi mereka untuk memperbaiki diri mereka, bahwa semua yang mereka kerjakan adalah untuk penataan masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami ya Tuhan, yang saat ini kami juga belum mampu, belum bisa beribadah bersama-sama secara onsite, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami boleh beribadah melalui online ini ya Tuhan. Berkati sarana dan ruang ini, biarlah kami pakai sebagai sarana untuk kami bersekutu bersama di rumah yang besar di dunia ini, bersama dengan mereka yang terpisah. Kami menjadi satu dalam satu ruangan yang sama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga mengingat ada banyak saudara-saudara kami, bahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang bergumul, terpisah jarak, terpisah oleh karena pekerjaan, mereka yang ada di berbagai tempat. Kiranya dengan adaptasi yang baru, bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada, menolong setiap kami, keluarga-keluarga, tetap ada di dalam kesehatian dan bahkan kesatuan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan,
Juga untuk kota Tuban kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa mereka yang sakit secara khusus oleh karena COVID-19 ini, mereka Tuhan sembuhkan dan Bapa pulihkan. Mereka yang harus mendampingi, merawat, juga Tuhan berikan kesabaran dan ketelatenan. Tuhan juga pakai sarana-sarana yang ada, obat-obatan, makanan dan minuman, boleh menjadikan penolong akan kesembuhan dan kepulihan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Pak Susanto Setiaji ya Tuhan, yang ada dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon berkat, hikmat, kuasa, kasih dan kesembuhan Tuhan. Juga untuk keluarga, untuk Putri Fosa dan Ike, Tuhan dampingi dan sertai senantiasa. Kami serahkan Tuhan doa syafaat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan atas persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian dapat diberikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban Aceh 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 393 bait pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saya undang jemaat berdiri dan marilah kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas anugerah pemberian-Mu yang boleh kami terima dengan penuh rasa syukur. Dan di kesempatan ini pula kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Berkatilah persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku
sampai akhir hidupku. Tuhan bimbingku terus, laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat